Nah dari situlah gitu. Jadi ternyata waktu itu saya ini sekitar setahun lebih gitu ya, saya tuh nggak punya laptop, jujur aja saya tuh nggak punya laptop saya rusak, jadi apa-apa saya bikinnya tuh pakai HP gitu. Jadi bukan karena apa ya, kita melawan kecanggihan atau tidak gitu, tapi sejatinya bahwa teknologi kan dibuat apapun yang bisa kita kuasai gitu. Jadi kayak bikin flyer yang untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, itu fix saya nggak pakai laptop sama sekali, benar-benar saya pakai handphone. Jadi kita dengan media yang apa yang ada gitu, kita bisa menghasilkan karya. Salah satunya kita membuat media printable. Jadi ini tadi sudah disampaikan ya gitu. Jadi saya ini adalah guru, kemudian saya itu juga sebagai duta rumah belajar dari Provinsi Lampung, yang juga sekaligus sekarang ini lagi apa namanya dalam Google Master Trainer. Dan kemudian selain itu saya adalah ibu rumah tangga, saya adalah guru buat anak saya sendiri. Kemudian saya juga sebagai freelancer illustration, jadi biasanya sih orang-orang suka bikinin gambar saya buat produk all shop, kemudian gambar-gambar untuk di feed Instagram. Jadi kebetulan kayak saya bekerja sama dengan seperti toko buku anak-anak gitu ya, yang bikinin feed di Instagram mereka buat gambar-gambar di mereka. Jadi itu sih freelance saya gitu. Jadi hobi-hobi yang dibayar gitu, insya Allah. Nah kemudian saya juga suka merajut dan lain-lain. Jadi ya itulah, saya hanya ini aja sih, hore-hore aja ya. Dan kebetulan apa sih background saya di media pembelajaran untuk anak? Sebenarnya saya bukan seseorang yang membuat media pembelajaran untuk anak, bukan. Tapi saya berbagi pengalaman aja gitu, sharing aja, karena dari pengalaman saya sendiri. Saya membuat media untuk anak saya sendiri. Kebetulan juga saya pernah ini anak saya semacam homeschooling gitu Kak Irma dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lihat juga ternyata materi-materinya itu berupa printable gitu kan. Medianya itu yang di print, yang dikirimkan berupa PDF misalkan, kemudian di print, kemudian kita sebagai orang tuanya yang ngeprint, dan anak-anak menggambar di sana, mewarnai di sana, menulis di sana. Jadi seperti itu. Jadi media untuk anak. Nah, jadi seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana sih pembelajaran di TK dan SD di rumah pada masa pandemi seperti ini, kan ya? Jadi sempat saya sebelum memulai kegiatan ini, saya tanya-tanya dulu sama guru-guru SD yang jenjang bawah, kemudian guru-guru TK, kawan saya, tapi memang respondennya tidak banyak ya. Tapi rata-rata mereka menjawab seperti ini. Pas kemarin belum tatap muka, ya saya pakai grup WA sama orang tua, terus tugasnya saya kirim. Jadi kirimnya di grup WA, karena seperti itu, karena memang bagaimanapun anak kecil belum bisa pakai LMS ya. Itu juga kadang ibu-ibu, tidak semuanya ibu-ibunya canggih, maksudnya bisa menggunakan Google Classroom dan lain-lain ya. Jadi yang bisa, yang paling mudah itu menggunakan grup WA. Kemudian terus gimana caranya kalau ngasih tugas? Nah, terus ini jawaban dari guru TK nih, ngambil gambar yang ada di internet, kemudian lalu langsung aja file gambar tersebut dikirimkan grup WA. Itu aja, udah gitu aja gitu. Kadang-kadang ada yang nanya lagi, kalau bikin media-media gitu gimana? Ada banyak kok printable di internet, tinggal aja kirim. Nah, tetapi ya gitu, kadang-kadang tidak semua media printable itu sesuai dengan materi yang dibawakan atau yang dibutuhkan. Nah, padahal sih tujuan media pembelajaran itu harusnya, satu, kita bisa memberikan pengalaman untuk anak-anak. Misalkan anak-anak ingin membuat mozaik misalkan ya, tetapi gambarnya kita pengennya tuh butuh yang kearifan lokal. Misalkan nih, kalau di Jawa Tengah wayang misalkan ya, pengen mozaiknya dalam bentuk wayang, tapi tidak semuanya gambar wayang dalam gambar hitam putih itu ada di internet tuh. Nah, jadi kita harus membuat sendiri. Yang kedua, kita menemukan sikap keterampilan gitu. Jadi bukan hanya anak muridnya terampil, gurunya pun juga harus terampil gitu ya. Dan yang ketiga,
menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Jadi kalau kita bikin media yang relate dengan masa kini, ya, itu juga kan bisa sekalian apa ya? Karena kita sebagai guru, sebagai jendela untuk anak-anak, gitu kan, memberikan wawasan untuk anak-anak. Jadi misalkan kita membuat media mewarnai dengan gambar anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan menggunakan masker, itu kan sangat relate dengan masa kini gitu. Jadi anak-anak pun, oh iya sekarang lagi musim corona nih gitu. Jadi kan ada sesuatu yang tidak dilupakan oleh siswa dan kemudian membantu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi misalkan kita mau ngajar tentang rumah adat dan baju adat. Nah, tapi misalkan nih rumah adat, misalkan cari rumah adat Lampung atau baju adat Lampung di internet nggak ada, terus bagaimana caranya? Nah, jadi untuk media pembelajaran sebetulnya ada 3 ya, yang lain banyak ya, tapi yang biasa kita gunakan itu yang audio, biasanya ada media suara edukasi, kemudian ada rekaman dari bapak ibu gurunya, voice note dan lain-lain, dan berbagai macam media audio lainnya seperti listening gitu ya, atau lagu atau musik. Kemudian ada yang media pembelajaran visual, komik, ada poster, kemudian modul, ada audio visual juga seperti yang lagi hits juga ada YouTube gitu. Nah, kalau media printable tuh yang gimana? Ini media printable itu konten edukatif yang pastinya dapat dicetak, namanya juga printable ya. Kalau printable berarti dia dapat dicetak, dia berupa file digital yang nantinya bisa di-share dan nantinya itu bisa di-print dan bisa digunakan anak-anak untuk belajar. Contohnya seperti kertas untuk mewarnai gitu ya, atau media mewarnai, media mozaik, kemudian media belajar menulis dan lain-lain. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang guru SMA atau SMP gitu ya, contohnya kok TK banget gitu ya. Jadi setidaknya nanti siapa tahu ada di balik-balik ini ada ilmu yang bisa dipakai gitu ya. Jadi ini saya contohkan aja untuk guru TK karena kebetulan memang media yang printable ini memang cocok banget untuk yang anak TK dan SD gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dewasa pun seperti SMP, SMA itu juga bisa menggunakan media printable ya, mungkin semacam LKS gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau pada masa saat ini lebih banyak ke medianya langsung digital, langsung yang seperti penggunaan media yang berbasis internet dan lain-lain gitu ya. Ya tapi ini kalau untuk sekolah yang daerah yang sinyalnya masih belum masih belum stabil dan lain-lain, mungkin bisa dipakai, kita bisa selingi media pembelajaran yang printable gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini saya ambil aja, bukan buatan saya. Nah, ini saya nyomot-nyomot dari internet, contoh-contoh dari media pembelajaran yang printable. Nah, ini di sini juga. Nah, bagaimana cara menghitung gitu ya? Kalau zaman saya TK itu dari buku dari guru saya dulu. Gitu. Jadi zaman dulu belum ada orang tua saya ngeprint kayak gini buat saya, nggak ada. Saya beli biasanya dulu ya, orang tua saya beli bikin seperti ini. Tapi biasanya kalau kita ambil di internet biasanya itu kita harus mencantumkan sumber-sumber seperti ini. Tapi kalau pengen sekolah, misalkan sekolah Bapak Ibu pengen bikin modulnya yang modul media printable-nya sendiri gitu. Nah, berarti kita harus membuat sendiri dong Bapak Ibu. Ya, jadi biar kreatif. Tapi tidak masalah kok kalau kita ambil di internet dengan catatan kita harus tetap mencantumkan sumbernya dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, coba Bapak Ibu lihat gambar ini ya, teman-teman semua lihat gambar ini. Nah, di sini kalau kita ambil seperti tadi contoh dari guru TK yang tadi saya sampaikan tadi, ambil gambar di internet seperti gambar yang ini, ambil gambar di internet, kemudian langsung aja kirim. Tidak ada petunjuknya, gitu ya, tidak ada kolom namanya, padahal kita butuhnya kan nanti portofolio anak-anak itu paling tidak lah ada seperti ini, ada kolom untuk nama, ada kolom untuk kelas, gitu ya.
atau ada uh, uh, kepala ya untuk nama sekolahnya dan lain-lain, ya, identitas sekolah. Nah, terus bagaimana caranya gitu? Masa iya dari gambar di internet itu langsung di-share di WA orang tua, langsung ini disuruh ngapain Bu? Nah, gitu kan. Terus anak-anak nanti nulis namanya di mana? Jadi kan kurang kurang asik ya, bukan kurang asik sih, cuman kurang rapi. Kalau kita lihat yang ini, nah harapannya kita akan bisa membuat seperti ini kan. Jadi medianya itu bisa kita edit, kita bikin petunjuk mengerjakannya, kemudian disuruh ngapain, kemudian kita tulis nama kelasnya seperti apa, gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti ini yang diharapkan. Caranya gimana? Kita bisa ngedit kok Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pengen gambar sendiri lebih bagus. Kalau tidak, kita coba ambil gambar dan kemudian kita edit seperti ini. Dengan menggunakan handphone bisa banget ya. Nah, ini contoh. Ini waktu itu gambar saya tahun 2010 ya. Waktu itu saya ngajar anak-anak murid kelompok 2010, maaf 2013. Waktu itu saya ngajar anak-anak SD di pelosok Nusa Tenggara Timur gitu. Dan waktu itu saya waktu ke kota karena tidak ada bukunya seperti itu, mewarnai seperti itu. Jadi saya gambar sendiri, kemudian saya scan pakai HP. Setelah itu ketika saya di kota, saya print dan perbanyak biar saya bagikan ke anak-anak sebagai medianya. Jadi ini contohnya. Jadi waktu itu saya nggak punya laptop karena waktu itu di tempat saya laptop itu nggak bisa nyolokin karena nggak ada listriknya. Harus pakai gadget dan itu pun gadgetnya tidak selalu ada gitu. Jadi modal saya hanya HP sama power bank gitu kan. Jadi bisalah ini benar-benar media ini saya bikin benar-benar pakai HP. Jadi saya nggak pakai laptop sama sekali gitu. Ini Mbak Nufis yang bikin ya? Iya, yang tadi yang gambar kata tahun berapa ya waktu itu? Nah, yang tadi itu mana ya? Jadi kalau yang tadi itu gambarnya waktu itu saya baru gambarnya yang tadi gambar gandengan tangan itu ya. Jadi saya itu ada gambar anak pakai kerudung, kemudian ada yang tidak. Itu kan saya melambangkan waktu itu kita harus apa ya, saling toleransi gitu kan untuk anak-anak. Jadi ada pesan moral gitu yang saya berikan ke anak-anak. Jadi saling apa ya, ada jadinya biar apa ya, ada rasa toleransi, menumbuhkan toleransi untuk anak-anak di sana. Gitu. Nah, yang kemudian ini yang kedua, misalkan nih kita mau bercontoh ya, saya nyari nih, kalau misalkan kita mengenalkan budaya pada anak-anak, misalkan nih, kayak saya kurang paham juga materi SD atau materi TK yang kelas berapa, karena saya guru SMP ya, gambar pakaian adat dan rumah adat. Tuh. Nah, saya tadi cari nih di Google gitu ya, gambar. Saya dapatnya ini. Kalau untuk yang mewarnai pakaian adat Betawi. Nah, kemudian saya cari nih rumah adatnya. Itu kebanyakan rumah adatnya udah pada diwarnai itu Kak Irma dan Bapak Ibu. Ada ininya, apa namanya? Ada copyrightnya gini. Iya, ini ada. Gitu. Masa iya kita mau masa iya kita mau ngasih anak-anak itu ada ininya gitu kan, kurang gimana ya, kurang estetis juga gitu kan. Nah terus gimana dong gitu ya, kita gurunya coba aja bikin sendiri gitu kan. Ini gimana, saya nggak bisa Photoshop, boro-boro laptop aja nggak punya, saya nggak bisa Adobe Illustration, boro-boro Photoshop aja nggak bisa gitu kan. Kemudian nah saya juga Bapak Ibu dulu mau gambar gimana, boro-boro deskripsinya lagi nggak ada gitu. Seperti itu dulu. Jadi
iPad, nggak pakai tablet, nggak pakai laptop gitu, kita bisa kok gambar walaupun pakai kertas aja bisa jadi seperti yang di kanan ini. Apa itu? Ini adalah hasil dari saya gambar ini, buktinya gitu kan. Saya gambar dari kertas, kemudian saya beli spidol, saya scan pakai HP, jadilah seperti ini ya. Untuk nyekan dokumen dan lain-lain itu juga bisa kok dibuat untuk scan gambar seperti ini. Hasilnya juga bagus kok, udah kayak di apa namanya, kayak di internet kok, bersih gitu ya. Jadi hanya pakai HP aja. Ini ibu udah ini Mbak Novis peserta udah ini kayak terus tahap-tahapannya nggak sabar. bagaimana? Oke, ya, ya. Nanti ada dulu kayak itu ya, nah, ya itu ada iklan, maaf. Ya, mau belajar di atas ini ya, untuk materinya gitu kan. Tapi ini untuk saya benar-benar yang dari sederhana dulu gitu ya, dari yang paling sederhana, dengan anggap saja kita nggak punya laptop deh gitu ya, anggap saja kita nggak punya laptop gitu. Kita coba pakai HP gitu, karena biar kita bisa ngerjainnya juga sambil rebahan kok. Saya tim smartphone dari keras kayaknya nih ya, mohon maaf. Jadi maksud saya kayak bekas RPP waktu itu sering pakai kertas RPP, tapi kalau dia paling lebih baik kita pakai yang kertas buku gambar, kertas HPS seperti ini. Kita bikin sketsanya pakai pensil, kemudian kita membuat outline dengan spidol berwarna gelap biasanya. Dan kemudian dia bergambar di ini, menulis di papan tulis gitu. Karena garisnya bisa lebih tebal, jadi kalau di scan bisa bagus hasilnya kayak tadi itu, garis-garisnya tidak hilang, jadi tebal. Nah, jadi kalau untuk anak-anak itu enak banget untuk mewarnai anak-anak. Kemudian setelah digambar, nanti kita scanner. Aplikasi ini Bapak Ibu pasti nggak asing ya, karena biasa digunakan untuk scan undangan, surat tugas ya, ataupun surat-surat penting tentang pembelajaran deh. Pokoknya biasanya Bapak Ibu suka scan gitu ya, kalau mau dibagi-bagikan ke orang lain. Dan ini aplikasi Time Scanner ini bisa untuk men-scan gambar kita. Jadi seperti ini. Nanti bawahnya akan ada pilihan, kita pilih yang BNW, yang black and white, yang jadi otomatis nanti warna kertas kita udah nggak abu-abu lagi, tapi kayak kita langsung kontras hitam dan putih, semudah itu. Nah, setelah itu nanti kalau gambar ini mau kita save ya, atau mau kita edit lagi, mau dikasih nama, judul dan lain-lain, kita save aja dulu seperti ini, save JPG ini, jadiin gambar ini dulu. Kalau mau langsung kita share, mau dijadikan PDF boleh, mau langsung klik di WA ini boleh. Cuman karena kita pengennya diedit ya, biar bagus gambarnya, kita harus tambahkan apa dulu, baru kita simpen ini dulu, share JPG dulu, JPG dulu ya, jadikan gambar dulu, dan save to gallery. Jadi nanti kalau sudah save to gallery otomatis masuk. Nah, nanti setelah ini kita praktek ya Kak Irma ya. Jadi saya lanjutkan aja dulu. Nah, kemudian setelah kita masuk gambar itu, gambar yang kita buat itu otomatis akan masuk di galeri kita. Nah, jadi sebelum itu kita edit dulu. Kita pakai aplikasi yang paling nyaman kita gunakan. Biasanya di sini Bapak Ibu siapa yang biasa pakai Canva? Nah, yang lagi hit ya, site yang lagi hit sekarang itu Canva, karena pakai akun belajar ID pun sekarang udah nyaman ya. Kecuali yang guru TK, mohon maaf kayaknya sudah ada akun belajar ID, tapi tetap bisa diakses dengan menggunakan Gmail pribadi, Pak Canva.
Tapi kalau Canva itu sifatnya online, jadi harus nyambung internet. Nanti ada lagi aplikasi PixArt, itu offline bisa, tuh ya. Nanti saya kasih tahu, nanti saya akan share screen menggunakan handphone saya. Halaman nih. Oke. Atur halamannya. Biasanya kalau printable itu biasanya di print di kertas A4 ya. Jadi kita nanti bikin medianya juga yang menggunakan ukuran A4. Ukuran-ukurannya seperti ini. Nah, jadi kalau kita bikinnya dengan ukuran A4 gitu ya, insya Allah nanti tidak akan pecah kalau di print. Nggak akan pecah kalau di print. Jadi nanti kita simpan filenya dalam bentuk JPEG atau PDF, karena dua format itu yang paling mudah kita print. Ya, mau format PDF atau JPEG itu paling mudah kita print. Tapi lebih mudah lagi kalau sudah jadi PDF biasanya. Oke. Dan ini dia. Nah, biasanya nih saya tuh pengen dari beberapa gambar saya itu bisa dijadikan satu, jadi kayak modul bentuk PDF. Bagaimana caranya? Padahal kita kan gambarnya satu-satu tuh, gitu kan. Nanti kalau ingin menjadi satu file PDF dengan berlembar-lembar, ya, karena itu bisa kita pakai Google Slide. Ini kalau yang biasanya Bapak Ibu yang sudah ikut kegiatan pelatihan pemanfaatan akun belajar ID itu bisa pakai Google Slide. Di handphone pun bisa, tanpa harus pakai laptop pun bisa. Cuman kalau Google Slide itu ukurannya susah diganti kalau pakai HP, ya, ukuran kertasnya. Nah, tapi kalau pakai laptop biasanya bisa. Atau yang paling mudah kita pakai combine.pdf. Ini nanti ada linknya. Nanti materi ini akan saya share ke seluruh peserta. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik ini untuk membuka link-linknya ya, untuk membuka gimana caranya kita menjadikan itu sebagai satu file PDF. Jadi seperti modul yang printable, bukan hanya satu lembar tapi modul, jadi satu lembar khusus untuk satu semester, boleh banget gitu ya, bisa seperti itu. Nah, jadi ini edit gambar. Kalau edit gambar pakai smartphone itu pakai apa? Jadi kalau umumnya biasanya Bapak Ibu punyanya Android ya. Jadi kalau saya pakai yang umum aja, pakai Android karena hampir semua punya ya. Kalau untuk pengguna iOS atau Apple, handphone Apple misalkan, itu Canva bisa, PixArt bisa gitu ya, dan ada beberapa aplikasi kayak Procreate itu bisa dipakai untuk Apple. Tapi ada yang tidak bisa digunakan di Android, jadinya saya pakai yang umum aja. Dan biasanya saya pakai yang Canva dan PixArt. Saya cuma pakai dua ini di HP saya untuk editing. Jadi nggak banyak-banyak, cuma dua ini aja. Jadi kalau Canva online, untuk yang PixArt ini bisa offline. Nah, di sini untuk yang tadi saya ada tutorial di YouTube saya. Nanti bisa Bapak Ibu cek di sini, bisa klik langsung di sini, nanti bisa nonton dari sini. Ya, nanti bisa dilanjut aja. Nah, kemudian aplikasi atau software apa sih yang terbaik, gitu kan? Jadi sebetulnya yang terbaik adalah yang bisa dikuasai oleh penggunanya gitu. Saya sini bukannya memilih untuk pakai HP aja atau membuat pakai laptop aja, bukan, tapi di sini emang saya khususkan untuk yang kita pakai HP aja ya, menjangkau untuk yang benar-benar tidak bisa menggunakan laptop atau tidak punya laptop yang mumpuni gitu kan ya, karena saya tahu kalau untuk menggunakan Photoshop, Adobe Illustration dan lain-lain itu butuh teknik-teknik khusus gitu yang tidak mudah. Sedangkan kalau HP kita kan sambil kita semua punya handphone yang Android atau smartphone kita punya, jadi kita cobanya nanti pakai smartphone. Terus tipsnya agar media printable-nya menarik itu karena printable, jadi usahakan tidak menggunakan banyak warna blok. Jadi jangan sampai satu halaman itu kita kasih warna yang full gitu, karena rata-rata orang tua di rumah misalkan ya, untuk guru TK dan SD itu kalau ngeprint itu kan biasanya kita menggunakan printer pribadi kan.
Kalau printer pribadi, kalau warnanya ngeblok itu kadang kan menghabiskan banyak tinta. Jadi usahakan kalau memang ada warna-warna sedikit, gitu ya, usahakan jangan sampai warnanya ngeblok. Jadi kecuali kalau memang modul tersebut akan dicetak di percetakan, nah itu tidak apa-apa ya kalau itu berupa modul. Tapi kalau berupa media pembelajaran yang printable, usahakan tidak kita hitam putih aja atau sedikit menggunakan warna asalkan jangan ngeblok. Kemudian yang kedua, kita pilih font yang mudah dibaca oleh peserta didik kita atau anak kita. Misalkan nih, kita atur sesuai dengan sasaran penerima media. Nah, misalkan ini, Bapak Ibu coba lihat dari ketiga font ini. Ya. Kira-kira manakah font yang cocok digunakan untuk video pembelajaran untuk TK dan SD? Coba Bapak Ibu share di chat deh. Nomor berapa yang paling cocok untuk TK dan SD? Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat. Oh, nomor 2 kebanyakan ditulis. Nomor 3, nomor 1, nomor 2 nih yang banyak. Ya. Kalau untuk TK dan SD apalagi gitu ya, kita harus menggunakan font itu yang mudah dibaca. Kalaupun itu pengen yang lucu gitu ya, itu paling tidak yang harus modelnya itu yang harus standar dengan yang mereka belajar di sekolah gitu. Kayak misalkan guru menuliskan huruf C ya C begini gitu ya, atau O yang bentuknya kayak gini, enggak yang O-nya agak miring-miring, ada Latin-Latinnya gitu. Mereka belum sampai ke sana. Jadi nah seperti soal ini ya, manakah font ini ya. Nah inilah ya, seperti inilah fontnya gitu ya, yang mudah banget dibaca. Kita berikan sasarannya mungkin kalau ini medianya untuk SMA, kita bisa pakai nomor 1, nomor 3. Ini bisa karena anak-anak mereka udah mudah sekali membaca walaupun berbeda font. Jadi kalau untuk anak-anak TK usia dini atau SD di jenjang bawah, kita biasanya menggunakan huruf yang tebal, jelas, tegak gitu. Jadi terus selanjutnya kita harus buat media yang bisa digunakan secara langsung, bukan hanya materi. Jadi kalau materi itu berarti kita namanya modul ya, tapi kalau bisa di print juga bisa. Tapi kalau karena kita media gitu ya, yang kira-kira media ini bisa digunakan untuk anak-anak kayak mewarnai dan lain-lain ya, usahakan kita buat media yang bisa digunakan secara langsung. Habis di print bisa langsung ditulis di sana, bisa langsung diwarnai di sana, seperti itu. Dan selanjutnya berikan gambar atau tulisan yang mendukung materi. Jadi jangan terlalu banyak kita kasih border atau frame, ada kupu-kupunya banyak di pinggir karena mentang-mentang guru TK gitu ya. Anak-anak suka kupu-kupu kok Bu, ya juga gitu juga gitu ya. Kita kasih keliling gambar kupu-kupu di sekitar sini, pinggir-pinggir sini bunga-bunga banyak sekali ya juga. Tapi kalau itu tidak mendukung ya saya sarankan untuk jangan gitu ya. Jadi berikan gambarnya atau tulisannya yang mendukung. Misalkan kita akan menceritakan tentang kebudayaan, misalkan nih, Kak Irma Sulawesi mana nih? Sulawesi Barat ya. Misalkan pakaian adat Tenggara, mohon maaf, Sulawesi Tenggara. Misalkan, oke, kalau Sulawesi Tenggara itu pakaiannya ini, baju kodo bukan sih Kak? Baju kodo Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Tenggara apa nih Bu Sofia? ya, atau misalkan adat Lampung, kita mengenalkan adat Lampung gitu ya, pakai siger. Nah berarti kita gambarnya ya orang pakai siger gitu, jangan sampai kita ada kupu-kupu dan bunga-bunga yang banyak gitu kan kurang relate gitu. Kemudian perintah tugasnya juga harus jelas seperti tadi yang saya tunjukkan. Misalkan silakan diwarnai sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kalau nomor 1 warna ini, nomor ini, seperti itu. Atau silahkan isi kotak ini dengan angka sesuai gambar. Misalkan ada gambarnya apel 5. Nah nanti ada berapa? Suruh tulis angka 5 kayak gitu. Jadi ada perintah tugas yang jelas gitu. Jadi kita nggak usah pakai banyak-banyak tulisan-tulisan yang lain ya. Karena anak-anak itu butuh tulisannya yang besar, mudah dibaca, dan tidak terlalu banyak teksnya, biasanya seperti itu. Dan
selanjutnya original itu adalah keunikan tersendiri. Kalau kita biasanya saya nggak bisa gambar nih gitu, it's okay tidak bisa menggambar gitu. Karena tidak salah orang tidak bisa menggambar itu tidak salah, gitu. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Gitu. Nah, tapi ketika kita ingin sesuatu yang unik dan berbeda, gitu ya, yang tidak ada di internet misalkan, itu adalah kita buat sendiri. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama praktisnya. Gitu. Jadi saya bisa gambar itu aja, saya bukan bukan dari kecil sih Bapak Ibu, tapi saya dari SMA gitu. Jadi kan sudah berapa tahun dari sekarang, sekitar 15 tahun atau 16 tahun yang lalu. Jadi kan itu butuh proses latihan. Tetapi kita bisa lihat nih gambar-gambar, mungkin Bapak Ibu lihat kalau di Instagram yang biasa ngikutin ilustrator-ilustrator ya, atau ini aja deh kayak pelukis siapa gitu kan, pasti dia punya keunikan sendiri gitu. Oh, ilustrasi ini suka gambarnya yang kayak gini, suka yang kayak gitu. Kalau saya tuh biasanya pipi saya, kalau saya gambar tuh pipinya suka bulat-bulat warna pink, nah gitu kan. Biasanya itu atau gimana gitu biasanya ya. Nanti kalau Bapak Ibu kalau lihat di Facebook saya atau di Instagram, tapi maaf Instagram saya habis dihack, jadi udah masih kosong feednya gitu ya. Jadi kalau dulu saya biasa pamerkan gambar-gambar saya di Instagram, tapi sudah dihack orang dan udah kosong, jadi belum saya isi. Insya Allah nanti kedepannya saya akan share konten-konten gambar saya di Instagram. Nah, jadi walaupun kita nggak gambar sendiri sih kita bisa, asalkan kita pertahankan gaya kita. Misalkan nih kita biasa menggunakan font apa, itu akan menjadi keunikan kita. Jadi maksudnya original adalah bukan benar-benar menggambar sendiri, bukan, tapi adalah benar-benar komposisi kita. Kita misalkan mau bikin pakai Canva gitu ya, atau PixArt gitu. Ya tetap kita nggak usah jangan sampai langsung comot aja itu template-nya langsung dijadi seperti itu persis mirip. Nah itu kan kelihatan banget Canva banget nih gitu. Atau ini dari ini nih. Nah jadi benar-benar kita hasil komposisi kita sendiri. Dan juga yang terpenting adalah ini, jangan sampai lupa berikan sumber apabila menggunakan karya atau aset orang lain. Ini penting banget ya, karena membuat karya itu tidak mudah ya, susah juga, butuh belajar yang lama, juga butuh perjuangan yang keras gitu. Jadi kita harus menghargai karya orang lain. Misalkan Ibu, saya nggak bisa gambar, saya mau ambil di internet aja lah. Jangan lupa sisipkan, ini gambar ini punya siapa dan dari siapa. Oke, jadi media printable yang bagus itu yang bagaimana sih? Nah, ini ada orang yang pernah memotivasi saya dan saya rangkum seperti ini. Jadi nggak ada media yang bagus tuh, yang pertama adalah jadi dulu. Kalau nggak jadi ya, bagaimana bisa kita mengatakan itu bagus atau tidak gitu kan? Yang jelas karya bagus itu yang jadi. Nah, barulah karya yang hebat itu karya yang sudah dilatih dan akan lebih bermanfaat lagi jika kita membagikan karya ini. Nanti Bapak Ibu sekalian, guru-guru TK, guru SD, bahkan guru SMP atau SMA yang mau membuat media pembelajaran printable atau media pembelajaran yang lainnya. Jadi kalau kita bagikan ke anak-anak, itu akan menjadi hal yang bermanfaat. Kan karya kita bukan hanya bagus lagi, tapi juga bisa bermanfaat. Tuh. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tapi belum saya tutup karena mau simulasi dulu ya. Kita akan coba share screen pakai handphone. Jadi nanti kalau pengen belajar banyak, pengen sharing gitu, jangan minta diajarin karena saya juga belajar gitu ya. Saya bukan guru seperti itu, bukan. Jadi kita mau diskusi, mau sharing, pengen kenalan gitu, pengen belajar gambar. Ada yang pengen bisa gambar gitu kan. Bahkan ada nih yang sudah biasanya Bapak Ibu itu anaknya pengen belajar juga gitu, bisa diajarin ke anaknya itu boleh. Jadi nggak jarang saya sering dapat WA dari orang, ini anak saya belajar seperti ini Bu, terima kasih gitu kan. Maksudnya oh bisa juga gitu, anak umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi saya seneng banget bisa dapat kayak gitu kan, dapat informasi bahwa ini bisa dipakai oleh siapapun, oleh muridnya, oleh anaknya. Jadi silakan hubungi saya di sini, ini kontak saya ya. Oke. Saya stop share dulu ya Kak ya. Oke. Ngantuk nggak Bapak Ibu, ngantuk nggak? Maaf tadi materi ya. Terus belum
Nah, Lumayan ngantuk. nah, jadi abis oh iya, ramah sih saya ya gitu. Nanti gini gitu ya, coba bikin pakai HP-nya masing-masing gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita mau bikin itu masih fokus dengerin gitu kadang, jadi agak agak susah gitu. Nah, nggak apa-apa, nanti gini Kak Irma, Ya, ya. nanti ada yang minta ada hadiahnya nggak sih gitu kan. Aduh, susah kalau kita tanya ada hadiah atau enggak ya. Nah, jadi saya jadi barusan akhirnya mikir nih, nanti saya akan bikin challenge ya kegiatan, karena ini bukan pelatihan ya yang bersifat harus berhari-hari atau harus ada produk gitu kan, tapi karena kita apa ya, seminar ya, semacam seminar gitu ya. Jadi nanti saya bikin challenge aja deh buat peserta di sini. Nanti saya akan kirimkan template di mana nanti Bapak Ibu atau peserta sekalian silahkan membuat gambar atau media dengan HP, kemudian nanti ditempel di template-nya, kemudian nanti silahkan di-share di Facebook, dan nanti yang paling populer nanti akan dapat hadiah dari saya. Gitu aja deh. Ya nggak Kak Irma, gitu aja ya. Ya, siap. Sponsor ya. Sponsor ya udah, saya sendiri deh sponsor deh. Harusnya saya minta sponsor Kak Rahmat nih. Kak Rahmat nih, ada Kak Rahmat di sini. Ada Cerahmat nih, kita minta nanti ya sponsor dari Cerahmat. Ya, iya. Oke. Nah, saya mau share dulu ya. Wah, ini keren banget nih Bapak Ibu. Mbak Nubis hanya pakai handphone ya Mbak Nubis ya. Udah bisa menghasilkan karya gambar yang keren-keren Bapak Ibu. Kadang-kadang kita udah banyak fasilitas, tapi ternyata kita nggak manfaatkan Bapak Ibu. Kita udah punya laptop dan sebagainya, tapi produknya nggak ada, karyanya nggak ada. Wah, ini Mbak Nubis keren banget nih. Bisa jadi semangat ya buat Bapak Ibu, bisa jadi contoh inspirasi buat Bapak Ibu. Bahwa ternyata dengan hasil kelas apa saja yang dilakukan tetap bisa berkarya. Jangan Mbak Nubis mau dilanjut praktek ya? Oke. Nanti untuk yang mau kontak saya, nanti slide ini akan saya bagikan di grup WA masing-masing ya. Jadi kan ada bisa saya unmute dulu ya. Oke, permisi, saya mute dulu ya Bapak Ibu ya yang kepencet unmute. Jadi nanti untuk materi ini, kemudian template-nya akan saya kirim di WA. Ini Bapak Ibu udah masuk di WA semua kan ya? Ya. Abi mau Ya. apa? Jadi saya mau coba share screen nih. Tuh. Abi mau apa? Ya. Abi mau cuma ada Abi mau biskuit. Aduh ya. Aduh, mohon maaf saya hanya berdua dengan anak saya ini, jadi harus ada iklan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, nggak nyaman jadi. Nah, saya mau coba share screen pakai handphone. Semoga tidak ada chat WA yang kelihatan. Takut kalau share screen pakai HP biasanya chat WA kelihatan. Ya, jadi ini adalah layar saya. Ini handphone loh. Handphone saya screen di sini. Kemudian ini akan saya buka aplikasinya. Kalau yang pertama saya itu biasanya menggunakan, saya dari awal aja ya. Saya akan coba dari awal bagaimana saya gambar dan scan. Nah, di sini saya pakai aplikasi PixArt ya, ini ya. Ini PixArt yang paling bawah kiri. Kemudian saya pakai Canva yang di atasnya. Jadi biasanya saya ngeditnya cuma dua ini biasanya. Nah, kemudian saya coba aja sama cam scanner ya. Nah, ini dia. Nah ini cam scanner ini. Misalkan nih, kita coba yang pertama tadi kita gambar di kertas. Setelah kita gambar, kita coba buka cam scannernya. Setelah itu kita
scan. Kita scan gambar kita dulu. Ya, menggunakan ini biasanya. Nah, gambar kamera ini ya. Nah, nanti gambarnya di sini saya barusan cari spidol nggak ketemu ya Bapak Ibu, jadi saya langsung aja pakai gambar yang sudah ada. Nanti Bapak Ibu misalkan pengen scan itu gampang banget seperti kayak scan pada umumnya, tinggal lihat gambar kamera itu nanti gambarnya akan otomatis di scan. Nanti untuk petunjuk selanjutnya, jadi untuk petunjuk selanjutnya ada di link YouTube yang saya berikan tadi. Ya. Setelah itu, ini hasil yang sudah saya scan, misalkan saya ambil aja salah satu ya. Nah, gambar ini misalkan. Nah, ini adalah hasil yang udah saya scan misalkan. Jadinya seperti ini, di black and white. Jadi biasanya kalau kita foto biasa, pakai kamera gitu kan, otomatis kertasnya kan warnanya kayak abu-abu gitu kan. Ya, jadi kayak ya foto biasa gitu. Tapi kalau kita pakai cam scanner, itu kita bisa setting BNW atau black and white. Jadi hasilnya itu kayak gini. Nah, bersih ini jadinya. Nah, ini tadi saya gambar ini, coba gambar ini dan saya scan. Ini benar-benar gambarnya pakai kertas. Bukan pakai apa ya, bukan pakai aplikasi apa, bukan. Jadi benar pakai kertas. Saya jadikan seperti ini. Karena nggak mungkin kan kita kalau pandemi gini kita gambar di kertas, terus kemudian kita fotokopi, anak-anaknya mana sekolah gitu. Kalau sekolah nggak apa-apa ya, mungkin kalau ini nggak sekolah gitu kan, paling nggak kita harus kirim dong, dia harus berupa file kan. Jadilah kita scan seperti ini. Setelah kita scan seperti ini, kita klik share, dan akan muncul seperti ini. Nanti kita save ini sebagai JPEG seperti tadi itu ya. Dan kita save to gallery. Jadi gambar ini akan otomatis masuk di sana. Nah, kemudian saya coba edit. Mohon maaf jangan di ya isi-isi menu dari HP saya ya. Campur dengan punya anak-anak juga. Saya juga membaca komik Bapak Ibu. Jadi saya juga suka baca webtoon, dia belajar gambarnya juga karena lihat komik juga ya. Nah, di sini saya coba pakai PixArt nih. Nah, ini yang biasa saya pakai. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya punya aplikasi yang lain, kayak Snapseed dan lain-lain, silahkan boleh banget dipakai. Intinya sama aja sih. Paling nggak cuma caranya seperti ini. Wah, ada yang penasaran amigurumi today. Itu mau merajut boneka ya, Kak ya. Ini beda lagi nih, kapan-kapan kayaknya. Kemudian kita skip aja di sini. Di sini ada di Android gratis. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini di Android gratis. Tidak berbayar. Biasanya kalau pakai Apple itu biasanya yang berbayar. Tapi kalau pakai Android, insya Allah aman, gratis. Nah, di sini udah muncul seperti ini. Nanti kita buatnya, kita bikin lembar baru, bisa dari sini. Nah, kita start editing, ada gambar plus di bawah ya. Nah, ini yang di atas ini gambar saya, jadi ya. Kemudian kalau mau kita langsung edit di sini, kita klik di sini. Itu adalah file lembaran kita tadi. Cuman kan kita butuhnya, misalkan saya butuhnya landscape nih. Tuh, gimana dong? Nah, kalau landscape kita bikin baru aja. Di sini kita create new atau pick canvas. Nah, ini ada pick canvas. Kita mau ukuran berapa? Di sini ada. Misalkan kita mau aja deh, custom ya. Nah, ini bisa diatur kalau custom. Kalau ukuran A4 itu berapa kali berapa tadi sudah saya cantumkan di presentasi tadi ya, bisa nyontek di sana atau nyontek di sini, bisa banget kalau memang kita mau custom size-nya. Tapi kalau kita coba yang ada aja ya, misalkan saya pakai 3:4 aja lah, misalkan lah. Nah, jadi kanvasnya udah otomatis seperti ini. Kita next seperti ini, kita edit image. Nah, ya setelah seperti ini, nanti kita masukin nih gambar kita tadi, add foto. Kita masukkan gambar kita, add. Nah, ini dia gambarnya. Kita bisa perbesar, perkecil gitu ya. Kita crop juga bisa. Ini ada edit crop ya. Kita mau nge-crop boleh. Misalkan gambarnya cuma sekian, misalkan. Kita oke.
Oh, nggak ada suaranya ya, Kak? Halo, Kak Irma, ada suaranya nggak? Ada kok, ada. jelas Bu, Ada. Kedengeran itu ya. jelas sekali. Nah, jadi, nah ini tadi gambar kita di scan. Nah ini bisa pakai pensil apa gitu kok bisa jelas? Oh itu tadi saya pakai pensil, kemudian saya pakai spidol Kak. Jadi penggambar ini saya pakai spidol, jadinya kelihatannya jelas banget ya. Nah setelah kita scan biasanya hasil scan-scanan tuh ada yang seperti ini nih. Nah ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada tiba-tiba garis, ini adalah kertas ya kayaknya ya, kertas yang kena foto tadi. Jadi kita bisa hapus dulu. Ini ada fitur ini ya, draw. Kemudian nanti kita hapus aja nih pakai di warna sesuai layar. Jadinya bersih seperti ini. Oke, ini insya Allah ini direkam ya. Jadi nanti kalau apa namanya, kalau misalkan nanti pengen dari awal gitu bisa nonton rekamannya nanti ya. Insya Allah ini sudah saya rekam. Nah, setelah seperti ini kita bisa masukin teks nih. Nah, ada frame juga di sini, ada teks juga. Mau kasih bentuk-bentuk, stiker boleh. Abi datang. Iya, nah. Abi mau datang. Iya, sayang. Abi mau datang. Nah, misalkan kita kasih teks nih. Cuma nggak ada yang Abi kalau mau datang Abi. Abi mau datang Abi. Jangan lupa Abi mau datang. ya pakai masker. Misalkan ya. Nah, kita bisa pakai di sini ada font-fontnya nih Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini nih. Gimana dia cara menghubungkan ke sini ya? Itu yang pupuk otak sekarang. Nah, misalkan kita edit Cara dia ini. dia kerja di laptop itu. Kita ganti aja colornya, kita warna Terus putih misalkan ya. di sini. Nah, kita kasih ini outline ini namanya stroke ini ya, ada nanti di sini. Iya. Misalkan tulisannya pengen diwarna juga, gitu. Berarti kita harus bikin seperti ini kan. Dari master. Jadi seperti ini. Sama juga nanti kalau misalkan pengen membuat kolom untuk nama siswa misalkan ya, Otakku malah memikirkan itu bukan itu. kita bisa tambahkan juga teks di sini. Cara dia Teks gitu ya. Itu dia kerja. Nama. Ini nama gitu. Nah, kelas. Kita ganti warnanya hitam aja. Nah, kita sisipkan di mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan terserah ya. Nah, kalau pakai handphone biasanya banyak yang nggak telaten ya, bahasa Jawanya sih telaten. Kalau bahasa Lampungnya saya nggak tahu ya. Intinya kayak handphone tuh terlalu kecil gitu untuk tangan kita, ribet banget gitu kan. Nah, ini bisa kita zoom kok Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, kalau di zoom kan misalkan huruf yang kecil nih biar kita lebih nyaman. Nah, kita zoom. Kita sisipkan di sini. Mau dikasih titik-titik juga boleh, misalnya biar nanti anak siswanya bisa edit di sini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, misalkan mau dikreasikan, mau dikasih frame dan lain-lain itu mah nanti bisa dilatih sendiri. Kalau udah kita yes ini, kemudian ada tanda panah ke atas kanan itu ya, kita langsung save aja. Nah, kita langsung save to gallery. Jadi nanti gambar ini otomatis kesimpan di galeri kita. Selesai deh. Nanti yang terjadi adalah ini yang muncul. Nah, ini dia. Yang muncul berupa file JPEG nanti atau file gambar yang jadi. Ini mau langsung kita share di grup WA siswa boleh, atau kalau pengen lebih mudah di print biasanya kita jadikan PDF. Nah, bagaimana caranya? Saya coba aja lanjut dulu dengan Canva. Nah, ini adalah untuk yang biasanya saya kesulitan untuk menggambar. Dan Canva ini menjawab segalanya, ya, enggak juga sih. Jadi, kalau Bapak Ibu punya akun Belajar ID, kita bisa login menggunakan akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID Bapak Ibu itu bisa dimanfaatkan untuk membuat media, bahkan ada banyak sekali template-template di sana, tidak hanya bikin worksheet, tetapi juga bisa membuat background zoom ya. Background zoom itu ada templatenya. Kemudian
Untuk Google Classroom biasanya di atas itu ya, di headernya itu, di kepalanya Google Classroom itu ada kayak bannernya gitu ya, bannernya Classroomnya itu bisa header, istilahnya headernya ya, headernya bisa. Jadi coba kita buka, ada presentasi juga tuh, banyak sekali gitu ya. Jadi akun pembelajaran itu bisa kita manfaatkan untuk pembuatan ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang guru TK itu tidak ada akun belajar ID, jadi tetap bisa kok, tetap bisa menggunakan Canva yang Halo Mbak Nufis. menggunakan email pribadi juga bisa. Jadi bisa yang saya sampaikan tadi gunakan nyaman, karena itulah cuman dua aja, karena ini dua kebetulan yang saya pakai. Saya nih buka-bukaan rahasia nih. Biasanya saya player tuh bikin pakai apa gitu kan. Ya saya pakai dua ini. Termasuk player kegiatan ini. Saya juga pakai dua-duanya. Saya pakai Canva, kemudian saya edit di PicsArt juga. Jadi ini yang saya pakai biasanya. Jadi Bapak Ibu nanti mau pakai apapun dipersilahkan, ya. Nah, di sini tuh ada template-templatenya, ada worksheet. Nah ini dia English worksheet ya. Kita buka. Ini setelah kita masuk nanti akan diminta login ya. Yang punya akun belajar ID bisa langsung login menggunakan akun belajar ID-nya, dan nanti ini bisa dipakai. Nah, ini contoh-contoh media ini termasuk media printable karena nanti ini di print dan akan diisi oleh peserta didik nanti. Sudah ada contohnya. Namun kebanyakan dan sepertinya semuanya ya, ini menggunakan bahasa Inggris. Kalau untuk pelajaran bahasa Inggris, ini cocok banget, tinggal copot, tinggal pakai. Ya. Tetapi bagaimana sih kalau kita pengennya pakai bahasa Indonesia? Gimana caranya? Kita bisa pakai, misalkan satu nih. Saya mau coba ambil yang saja. Nih, saya coba aja salah satu. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris nih. Kalau kita pengen pakai bahasa Indonesia, gampang banget. Kita bisa edit file ini ternyata Bapak Ibu. Tapi kita harus online ya, karena kalau offline juga nggak bisa. Jadi, misalkan ini udah ada bagian atas nama siswa, nama guru, kemudian ada tanggal, kelas, kita ganti pakai bahasa Indonesia. Nah, misalkan nih, name kita ganti nama pakai bahasa Indonesia, edit aja, kita pakai nama, dah, itu otomatis ganti. Jadi Bapak Ibu pengen warnanya ini diganti deh gitu. Nah ini jangan hijau deh, saya pengen warna pink misalkan. Boleh enggak? Boleh banget. Tuh bisa diedit. Nah, jadi bisa tidak harus kita langsung ambil dari sini kemudian kita berikan, tidak. Tapi kita cocok dengan materi kita apa. Misalkan nih gambarnya nggak pengen kayak gini nih. Pengennya gambar yang kita gambar tadi. Gimana caranya? Bisa. Jadi gambar-gambar yang ada di sini kita bisa delete aja. Oke. Kita bisa hapus. Dan digambar dengan gambar kita tadi bisa banget. Jadi kita tambah, kemudian kita tambahkan foto. Ya. Kalau ini foto dari bawahannya ya. Jadi kita upload media. Nah, itu kelihatan banget ya, itu saya lagi itu present saya tuh gambar-gambar apa itu. ketahuan saya bikinnya pakai ini. Tuh, ini ya player-player kita kemarin ya Kak. Jadi saya benar-benar itu mix pakai Canva, pakai PicsArt, jadi saya pakai dua-duanya. Kita upload media. Kemudian yang tadi yang habis kita bikin pakai PicsArt tadi itu udah otomatis ada di paling atas nih, send. Saya kalau
jadi pengen scroll yang ke bawah ya, penasaran rahasia. Rahasia Bu Risma ya. Ketahuan nanti aib saya, semuanya ketahuan. Karena Oke, ada yang minta dibuatin gambar nih. Waduh, siap. Ini saya freelance nih. Wani Piro. Oke, nanti setelah ini gambarnya sudah masuk, kita klik aja gambarnya. Nah, ini otomatis masuk nih. Nah, bisa kita perbesar dan perkecil, misalkan ya, gambar kita. Nah, jadi bisa masuk nih di sini. Jadi gambarnya bukan dari Canva, tapi benar-benar dari kita gambarnya, kan? Keren banget gitu. Jadi kalau memang kita misalkan bingung nih nggak bisa gambarnya gitu ya, nggak bisa gambar, di sini kita tambah. Kemudian ada menu elemen. Nah, di sini banyak banget bentuk-bentuk yang bisa kita pakai. Mau kita frame lah ya, garis-garis, atau bahkan mau dikasih ilustrasi-ilustrasi, itu banyak banget di sini. Kita coba ilustrasi yang hitam putih misalkan ya, black and white. Nah, di sini akan muncul gambar-gambar yang hitam putih yang bisa kita tambahkan di sini. Tuh, ada gambar robot, ada gambar orang ya, ada orang yang lagi main handphone ya, ada gambar laptop. Ini bisa banyak sekali. Di sini banyak banget gambar-gambar ilustrasi yang gratis di sini. Biasanya kalau menggunakan Canva dengan akun Gmail yang biasa itu banyak yang premium juga ya. Tapi saya kalau ini saya pakainya yang pakai Belajar ID, ternyata banyak banget yang gratis gitu. Misalkan kita mau kasih gambar ini deh gitu ya. Nah, misalkan saya nggak bisa gambar Kak ya, saya mau coba pakai gambar orang ini, bisa nggak ya? Bisa banget gitu ya. Jadi kayak ininya saya hapus. Nah, diganti misalkan orang ini nenek-nenek lagi minum teh misalkan ya. Jadi mau ditambahin gambar apapun jadi. Berikut juga nanti perintah tugasnya diganti. Misalkan ini nggak relate dengan kaktus misalkan ya, kita ganti kaktus. Jadi banyak sekali template-nya. Ya, banyak sekali template-nya. Jadi kita bisa pakai PixArt bisa, kemudian bisa pakai Canva bisa. Nah, di sini ada yang tanya di grup chat, saya guru TK, akun Belajar ID seperti apa? Jadi mohon maaf gitu ya. Jadi untuk guru TK sepertinya belum bisa mendapat akun belajar, betul ya Kak Irma ya? Iya betul Mbak Nov. Sabar ya, mudah-mudahan next. Jadi kalau berikutnya. ya betul. Siapa tahu ini bisa didengar oleh yang di atas sana gitu. Kalau Belajar ID untuk semua pendidik pasti keren banget gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah membuat seperti ini, misalkan anggap aja nih udah selesai ya modulnya, anggap aja deh. Kemudian nanti jangan lupa kita save dulu. Nah, di paling kanan atas itu ya ada gambar panah ke atas sama ada wadah gitu di atas kanan ini. Nah, di bagian ini. Nah, ini nanti ada pilihan untuk menyimpan. Mau disimpan save as sebagai apa? Mau disimpan sebagai gambar boleh. Karena mau diedit dulu di PixArt misalkan ya, boleh banget. Jadi kalau untuk mau jadikan PDF langsung bisa, karena ini udah jadi ya, udah ada template-nya, udah namanya, udah perintah tugasnya udah jadi, kita langsung jadikan PDF standar ini bisa. Nah, jadi bisa tinggal kita pilih. Udah deh, gitu aja, udah bisa langsung di-share ke peserta didik, dan insya Allah sudah pasti bisa di-print. Nah, biasanya ada yang seperti ini nih. Saya tuh udah bikin, ini kan satu lembar nih, ya. Satu lembar. Kalau pengen bikin berlembar-lembar bisa nggak? Bisa. Jadi di sini ada titik 3 ya. Di atas ini, di bawahnya share ini ada titik 3. Kita bisa tambahkan ini. Nah, tambahkan halaman. Jadi ada 2 halaman.
Nah, enaknya itu kita mau bikin yang berlembar-lembar nih, bisa banget. Nah, jadi bisa bikin di sini selanjutnya bikin lagi, tambahkan lagi, bisa 3 halaman, mau 100 halaman, bisa banget. Kita mau bikin media printable untuk 1 semester gitu ya. Nah, bisa banget. Jadi nggak hanya untuk guru TKSD deh jadinya. Jadi mau guru SMP pun, guru SMA mau bikin LKS sendiri. Ya, jadinya guru LKS ya, jadinya LKS nih. LKS kan juga printable, termasuk media printable nih. Nah, LKS untuk peserta didik, untuk yang untuk nggak pakai internet, misalkan yang benar-benar untuk ditulis manual gitu, bisa. Jadi bisa untuk guru SMP, SMA tuh siapapun bisa. Jadi untuk ibu-ibu di sini ada juga peserta Kak Irma yang juga ibu rumah tangga gitu, karena juga pengen banget bisa kayak gini, itu juga bisa gitu. Nah, ini kalau yang pakai Canva. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai Canva nih, gitu ya, itu kan PDF jadi satu atau JPEG jadi satu. Terus gimana caranya biar bisa jadi satu modul gitu ya? Nah, nanti kalau pengen jadi satu modul, pakai Combine PDF yang seperti saya kirim tadi. Combine.pdf. Nah, aduh, ini WA saya nampak ya, aib saya kelihatan semua nih. Aduh, tuh kan. Malu, maaf ya Bapak Ibu ya, karena pakai HP ya. Aduh, oke. Nah, ini aja deh, saya tutup dulu aja ya Kak ya. Yang ini saya tutup screen-nya.